Selamat jumpa dengan saya, Catur Darmayanto. Kali ini saya akan menyampaikan konsep pengembangan diri dengan judul Hidup adalah Pilihan atau Life is Choice. Dalam hidup yang kita jalani selama ini, apabila kita perhatikan, ternyata terdapat berbagai bentuk tawaran yang disodorkan Tuhan Yang Maha Esa pada diri kita untuk kita pilih. Dan bila mana kita renungkan, bentuk-bentuk tawaran tersebut ternyata merupakan salah satu bentuk ujian hidup yang harus kita jalani. Hidup adalah pilihan atau life is choice. Coba kita renungkan sejenak. Di antara kelahiran kita di dunia atau birth atau B dan saat kematian kita kelak atau death atau notasi D, di tengah-tengahnya terdapat pilihan atau choice atau notasi C. Dalam hidup, terkadang kita harus memilih sesuatu pilihan hidup yang ditawarkan Tuhan pada kita. Misalkan, pertama, pilihan hidup yang relatif dapat kita pastikan akan menghantarkan kita menuju sesuatu yang tidak kita inginkan, seperti penderitaan, kemandekan, dan kegagalan. Kedua, pilihan hidup yang relatif dapat kita pastikan akan menghantarkan kita menuju sesuatu yang sangat kita inginkan, seperti keuntungan, perubahan, dan perbaikan. Hampir semua orang dipastikan ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan dalam hidupnya atau pilihan kedua. Akan tetapi persoalannya bukan hanya ingin dan tidak ingin, namun persoalannya pada jalan mana yang akan kita pilih. Sebagai gambaran, untuk meraih sesuatu yang kita inginkan dibutuhkan usaha atau perjuangan. Sementara kita telah melakukan usaha yang menurut kita sudah maksimal. Namun, mengapa tidak satu pun usaha atau perjuangan yang kita lakukan dapat menghantarkan kita memperoleh sesuatu yang kita inginkan? Ternyata, satu-satunya alasan di mana tidak semua usaha yang kita lakukan membuahkan hasil seperti yang kita inginkan, yaitu dalam perjalanan usaha yang kita lakukan ternyata munculnya masalah, mungkin disebabkan ulah kita, atau mungkin juga ulah orang lain, atau bahkan karena ulah dari situasi dan kondisi yang ada. Oleh karenanya, pada diri kita dituntut untuk memiliki kemampuan dan kesadaran untuk memilih. Sesuai ketetapan Tuhan, kita selalu diberi kebebasan untuk memilih suatu tawaran hidup yang disodorkan pada kita. Namun, kita tidak diberi kebebasan untuk memilih hasil dari pelaksanaan pilihan yang kita ambil. Sehingga akibat yang dihasilkan dari pelaksanaan pilihan yang kita pilih, maka terhadap apapun hasil dari pelaksanaan tersebut, kita hanya bisa menerimanya. Pilihan kita menentukan tinggi atau rendahnya derajat kita di mata orang lain, karena kita diberi kebebasan memilih untuk menabur kebaikan pada orang lain sebebas kita memilih menabur kejahatan pada orang lain.
Menabur sesuatu kebaikan pada orang lain akan membuat kita menuai kemuliaan di hadapan orang lain. Oleh karenanya, sikap selalu memberi sesuatu yang terbaik pada orang lain merupakan pintu untuk mendapatkan kemuliaan. Sebaliknya, menabur sesuatu kejahatan pada orang lain akan membuat kita menuai kehinaan atau derajat yang merendahkan diri kita di mata orang lain. Oleh karenanya, sikap selalu ingin mencelakai orang lain merupakan pintu untuk mendapatkan kenistaan pada diri kita. Suatu sikap pasrah atau bangkit untuk menaklukkan suatu realitas hidup yang sedang kita jalani merupakan suatu pilihan, karena kepasrahan akan menghasilkan suatu kekalahan, sedangkan bangkit melawan akan menghasilkan suatu kemenangan. Bagaimana kiat mengambil pilihan yang sulit? Pilihan yang sulit dapat diibaratkan suatu latihan yang berat, dan apabila kita memilihnya, insya Allah akan memperkuat diri kita. Coba kita perhatikan beberapa kemungkinan kondisi atau situasi yang sedang atau pernah kita alami. Pertama, bila kita dihadapkan pada membuat keputusan untuk memilih dua pilihan, misalkan antara melakukan sesuatu tindakan A atau melakukan tindakan B. Bila mana kita ragu dalam memutuskan untuk memilih salah satu dari dua pilihan, yaitu melakukan tindakan A atau melakukan tindakan B, dengan berbagai keadaan atau kondisi yang kita alami, disarankan memutuskan pilihan melakukan dua tindakan sekaligus. Sebagai contoh, kita dihadapkan pada suatu kondisi ekonomi, sehingga kita diharuskan memutuskan untuk memilih antara harus menyelesaikan kuliah atau harus berhenti kuliah untuk mencari kerja. Dengan saran di atas, maka putuskan untuk memilih tetaplah berkuliah sambil mencari kerja. Jadi, lebih baik kita memutuskan melakukan dua pilihan sekaligus daripada kita memilih salah satu yang bisa jadi di kemudian hari kita mendapatkan penyesalan karena kita harus kehilangan yang lain. Kedua, bila mana kita dihadapkan pada membuat keputusan antara melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Apabila kita dihadapkan pada memutuskan untuk memilih salah satu dari dua pilihan, yaitu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, maka atas berbagai keadaan yang kita alami, disarankan putuskan pilih melakukan sesuatu. Sebagai contoh, pada suatu kondisi tertentu di mana kita merasa masih memiliki semangat dan kemauan untuk belajar setelah lulus SLTA, kita dihadapkan pada situasi yang harus memutuskan untuk memilih melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau tidak. Dengan saran di atas, maka putuskan untuk melanjutkan kuliah dengan segala risiko yang ada.
Hal ini memperhatikan bahwa studi di perguruan tinggi paling lama hanya 4 tahun, dan apabila kita mampu dan bersemangat bisa ditempuh kurang dari 4 tahun. Jadi, dengan memilih melanjutkan studi, alokasi waktu 4 tahun itu pasti akan berlalu tanpa memperdulikan kita benar-benar telah melakukan sesuatu yang berguna atau tidak berguna. Dan pada 4 tahun kemudian kita akan menengok ke belakang sambil bergumam, 4 tahun telah berlalu dan sekarang saya telah berhasil menjadi sarjana. Ketiga, bila mana kita dihadapkan pada kondisi atau situasi dalam hidup kita bahwa kita tidak mempunyai pilihan sama sekali. Sebenarnya suatu hal yang mustahil kalau kita tidak punya pilihan sama sekali. Yang ada bahwa kita mengalami kebuntuan pikiran sehingga menganggap pilihan yang kita lakukan merupakan sesuatu yang diinginkan orang lain. Apabila kita dihadapkan pada kebuntuan pikiran sehingga kita merasa seolah-olah tidak punya pilihan, maka disarankan galilah lubang di tempat yang lain dan setelahnya tinjaulah masalah yang sedang kita hadapi dari sudut pandang yang berbeda. Prinsip dari saran ini, jangan menggunakan pilihan orang lain pada kehidupan kita. Sebaliknya, kita juga jangan membiarkan orang lain membuat pilihan bagi kita, sehingga kita sepenuhnya berpikir untuk diri kita sendiri dan menjadi diri sendiri. Jangan berdiam diri, karena akan menimbulkan kemungkinan kita di saat-saat mendatang akan hanyut mengikuti arus yang bukan pikiran kita sendiri. Sesuatu hal yang sangat menyenangkan apabila kita mampu mengatur kehidupan kita sendiri, menemukan bahwa kita memiliki kemampuan dan kemauan sendiri dan tidak sepenuhnya berada pada belas kasihan dari hal-hal yang terjadi secara kebetulan atau karena belas kasihan orang lain. Keempat, bila mana kita dihadapkan pada suatu keputusan untuk menjalankan tugas berat dan sulit. Apabila kita dihadapkan pada suatu tugas yang berat dan sulit sekalipun, sehingga kita merasa hampir tidak mungkin kita lakukan, maka sarannya lakukan pekerjaan tersebut sedikit demi sedikit dengan tekun setiap hari. Pada akhirnya pekerjaan tersebut akan selesai dengan sendirinya. Misalkan kita mendapatkan tugas menuju pulau impian dan harus mendayung sepanjang 40 mil ke arah hulu sungai selama 1 hari. Dengan memperhatikan fisik kita, mungkin pekerjaan mendayung melawan arus sangat berat dan kita hanya mampu mendayung 10 mil sehari, dan untuk sampai ke pulau tersebut butuh waktu 4 hari. Persoalannya bukan terletak pada pekerjaan yang sulit atau mudah, akan tetapi pada sikap kita akan menyerah atau pantang menyerah. Dan bila mana kemampuan mendayung kita hanya 10 mil sehari, tentunya
hal ini merupakan bentuk perjuangan yang mungkin dapat kita lakukan. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang berani menanggung risiko dari keputusan yang dipilihnya dengan bertindak sesuai pada keputusan yang dipilihnya, walaupun kemungkinan akan mendapat hasil terburuk atas pilihannya tersebut. Kelima, berhati-hatilah terhadap pilihan yang kita ambil, karena hasil yang akan kita dapatkan akan sesuai dengan pilihan kita. Dalam kehidupan ini, terkadang kita harus membuat pilihan sulit dan secara eksklusif kita memikirkan hasil yang mungkin akan kita dapatkan. Namun, terkadang hasil akhirnya tidak sesuai harapan atau mencapai kegagalan. Hampir semua orang menginginkan kehidupan yang sukses, terkenal, sehingga mendapatkan keuntungan yang besar. Namun, terkadang lupa terhadap pengorbanan yang harus diberikan. Hal ini tentunya tidaklah mungkin akan terjadi. Jadi, bila mana kita telah memutuskan sesuatu pilihan, kita juga harus mempertimbangkan pengorbanan yang harus kita tunaikan, karena pilihan merupakan suatu perjalanan, bukan suatu tujuan. Sebagai penutup dari apa yang telah dijelaskan di atas, dapat dirangkum sebagai berikut. Pilihan yang sulit merupakan suatu latihan yang berat yang akan memperkuat diri pribadi kita. Tindakan mengikuti arus atau melarikan diri dari suatu pilihan bisa jadi merupakan suatu alternatif pilihan yang menggiurkan, namun bukan merupakan pilihan terbaik. Hidup bukan merupakan latihan lari, oleh karenanya aturlah sendiri kehidupan kita dan jangan biarkan orang lain mengatur diri kita. Ingatlah bahwa masa-masa yang kita miliki pasti akan berlalu, dan hanya dengan membuat pilihan terbaik dan mantap, kita akan merasa bahwa di masa kehidupan ini kita benar-benar hidup. Sekian, semoga kita dapat memetik hikmah dari penjelasan di atas dan kita diberikan kejernihan pikiran untuk dapat memilih yang terbaik bagi diri kita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya selama ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus belajar.